Banyak sekali isu-isu, cerita-cerita, narasi-narasi yang beredar. Ya, kalau dalam istilahnya itu mystification news, ya, berita yang menyamarkan, yang membuat orang menjadi bias atau mengalihkan pandangannya, fokusnya tidak lagi melihat kepada kasus pokoknya, yaitu penembakan, kepada kasus-kasus lain. Contohnya ya soal setoran ini. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika Meradang. Di tengah upaya membongkar kasus penembakan yang mengakibatkan 3 anak buahnya tewas saat sedang bertugas, muncul isu tidak sedap seputar kasus yang sedang ditangani. Ada uang setoran dari aktivitas judi sabung ayam yang diduga mengalir ke polsek di wilayah binaannya. Bukan dari orang sembarangan. Isu ini dihembuskan dari pihak Pangdam 2 Sriwijaya. Adalah Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar yang menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, aktivitas judi sabung ayam di wilayah Polsek Negara Batin, W Kanan Lampung, sudah mendapatkan izin dari Kapolsek. Lebih lanjut, Kolonel Eko menyebutkan bahwa aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut sudah berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dan selalu disertai dengan setoran ke pihak Polsek. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu gitu. Ada duit dibagi. Tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu. Banyak sekali isu-isu, cerita-cerita, narasi-narasi yang beredar. Ya, kalau dalam istilahnya itu mystification news, ya, berita yang menyamarkan, yang membuat orang menjadi bias atau mengalihkan pandangannya, fokusnya tidak lagi melihat kepada kasus pokoknya, yaitu penembakan, kepada kasus-kasus lain. Contohnya ya soal setoran ini. Walaupun ada setoran, tidak menghilangkan fakta bahwa terjadi penembakan yang menyebabkan 3 orang meninggal. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus bisa diungkap. Untuk itu saya menghimbau kepada semua, kepada masyarakat, beri ruang, ya, beri ruang yang seluas-luasnya bagi tim ini untuk bisa bekerja secara tenang, secara tanpa tekanan, tanpa harus berpikir hal-hal lain, isu-isu lain yang mungkin ya dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, oleh mereka-mereka yang tidak suka. Saling klaim kebenaran telah membuat 2 institusi keamanan negara ini bersih tegang. Kepolisian fokus pada fakta bahwa ada anak buahnya yang telah menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Namun di sisi lain, TNI juga minta agar latar belakang kasus kejadian ini diusut tuntas, termasuk di dalamnya adanya dugaan komitmen atau perjanjian kesepahaman menjalankan aktivitas judi dengan sistem pembagian setoran. Bagaimanapun hasil pembuktian kejadian perkara, masyarakat berharap kasus ini diungkap seterang-terangnya. Fakta bahwa ada anggota kepolisian yang telah menjadi korban tentu membuat kita semua prihatin dan turut menyampaikan bela sungkawa. Namun penting juga untuk menelusuri pernyataan saksi yang dikutip oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Eko. Karena jika benar bahwa ada kerjasama antara oknum TNI dan oknum Polri dalam melindungi aktivitas terlarang, maka kedua institusi dituntut untuk dapat berbenah. Masyarakat berharap agar kejadian seperti ini jangan sampai terjadi di tempat lain. Aparat negara digaji menggunakan uang pajak rakyat untuk menjaga semua aturan dapat ditegakkan. Lalu bagaimana jika para penegak hukum ini sendiri yang berada di belakang, menjadi pendukung dan bahkan ikut memfasilitasi kegiatan yang dilarang baik agama dan negara? Jika pernyataan Kolonel Eko benar bahwa ada oknum kepolisian berada di belakang dan juga turut menikmati setoran uang haram dari hasil perjudian ayam, maka kemudian mengundang pertanyaan buat kita semua. Apakah penggerebekan yang dilakukan Polres W Kanan beserta Polsek Negara Batin adalah benar-benar murni penegakan hukum? Atau justru masih dalam upaya menuntut hak setoran sesuai komitmen yang mereka bangun? Berikut beberapa tanggapan netizen yang bisa jadi mewakili sikap sebahagian warga masyarakat saat ini. Dari akun Gusmiati 12. Ini komandan yang jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dan inilah yang buat masyarakat sayang sama TNI. Jujur dan tegas. Dari akun WL, kalau TNI yang menjelaskan kami percaya 99% gak ada yang ditutupi. Kemudian dari akun Zulfikar Muhammad, A1 ini, kolonel langsung yang bicara. Dari akun Mizanda, itu komandan. Perkara setoran uang sabung ayam yang menerima oleh oknum polisi itu komandan. Dikawal terus dan serius komandan. Bravo TNI. Kemudian dari akun Nursalim 1414. Biarpun pahit, kejujuran tetap utama. Mantap komandan. Bravo TNI. Nampaknya, pengakuan dari Kolonel Eko soal adanya dugaan setoran ke pihak oknum polisi, lebih meyakinkan sebahagian masyarakat akan adanya dugaan praktek busuk di balik kasus judi sabung ayam di wilayah W Kanan Lampung. Belakangan,
Nama baik kepolisian memang sering menjadi sorotan. Berbagai kasus besar yang melibatkan oknum TNI membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi pimpinan Listio Prabowo ini. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian yakin bahwa penggerebekan judi sabung ayam di W kanan murni penegakan hukum? Atau ada indikasi pembagian setoran yang tidak sesuai harapan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.